Al-Quran memperbolehkan suami memukul istrinya. Betulkah itu? Betul dan tidak betul. Kita lihat. Mana yang betul, mana yang tidak betul. Oke. Abi mau minum dulu? Oke. Sambil kita break. Break minum maksudnya, bukan jangan kemana-mana, tetap di sini, break minum aja. Karena ini agak sensitif nih, isu pembahasan setelah ini. Bismillah. Sekarang sebelum kita masuk pada rincian, apakah dalam mendidik dibolehkan memukul? Orang berkata sekarang tidak. Tidak boleh. Bagus, saya juga setuju. Kalau dulu mungkin budaya kebiasaannya dianggap dibolehkan, sekarang tidak di boleh. militer ada enggak acara itu? Memukul. Nah, dalam konteks ada kan? Iya. Jadi artinya walaupun kemudian sekarang menjadi sangat berkurang. Perpeloncoan yang ada enggak pemukulan? Ya, walaupun tidak dibenarkan. Salah itu. Salah, oke, itu salah. Tetapi pada prinsipnya dulu itu dianggap wajar. Dianggap wajar. Itu satu dulu. Nah, yang kedua, memang Al-Quran membenarkan suami memukul istrinya kalau dia sudah melampaui batas. Dalam konteks melampaui batas, pertama nasihati. Kedua, tunjukkan padanya bahwa suami sudah tidak senang pada istrinya. Nah, tingkat ketiga, tunjukkan pada istri yang membangkang ini supaya dia insaf bahwa dia sudah mulai benci istrinya. Bertahap kan? Nah, maka diizinkan pukul. Memukul ini ada syaratnya. Nabi bersabda, jangan sakiti, jangan tampar wajah, jangan mencederai. Pukulan sekedar pukulan yang tidak menyakiti wanita itu. Nah. Tapi arti kata memukul sendiri itu emang... Kita bagus pertanyaan ini. Al-Quran berkata bahwa orang yang berjalan di bumi ini, itu dia namai memukul bumi. Seorang yang mendendangkan lagu di telinga anak dinamai memukul-mukul telinganya. Jadi sebenarnya kata memukul itu tidak harus diartikan dengan seperti pengertian kita sekarang. Tapi apakah ketika Al-Quran menggunakan kata memukul dalam konteks suami diperbolehkan dalam tanda kutip memukul istri, itu sama dengan contoh yang tadi Abi berikan, memukul jalan atau iya, sama? Katanya sama, Abi? Ya, artinya dari kata itu bisa Nabi yang menjelaskan. Jangan pukul sampai mencederai, jangan pukul wajah, jangan sampai terjadi penganiayaan. Nah, baru beliau bersabda begini, tidak ada yang memukul istrinya kecuali orang yang gagal dalam hidupnya. Tidak ada yang memukul istrinya kecuali orang yang gagal. Artinya apa? Harus diulangi, Bi. Tidak ada orang yang memukul istrinya kecuali orang yang gagal dalam hidupnya. Kenapa gagal? Karena dia bertugas untuk membina rumah tangganya, sehingga selaku kepala rumah tangga, sehingga hidup menjadi harmonis. Kalau dia harus memukul, itu berarti bahwa dia gagal dalam membina rumah tangga. Tidak ada yang bukan hanya memukul, tidak ada yang menghina perempuan dan memukul salah satu bentuk penghinaan, apalagi kalau keras. Tidak ada yang memukul perempuan kecuali orang yang hina, dan tidak ada yang memuliakannya kecuali orang yang mulia. Jadi jangan fahami memukul dalam arti bahkan kita bisa berkata lebih jauh bahwa pemerintah itu penjelasan banyak ulama. Pemerintah bisa mengambil langkah-langkah yang tegas terhadap suami yang menggunakan ayat ini untuk melampaui batas sehingga memukul istrinya. Jadi perlu ada tindakan dari pemerintah terhadap yang melakukan kekerasan terhadap perempuan. Apalagi kemudian menggunakan kekerasan dan dengan dalil pembenaran seolah-olah Al-Quran memperbolehkan. Itu dia punya salah dua kali. Kesalahan pertama bahwa dia memukul dengan tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Kesalahan kedua, dia membenarkan sikapnya dengan ayat yang bukan tempatnya untuk digunakan. Jadi mudah-mudahan itu bisa jelas menjawab teman-teman.